Depan baru tadi izin, udah boleh pusing. Oh, oke. Berarti ada 3 orang yang sakit semua? Iya. Baik. Ya, buat teman-teman kalian yang sakit kita doakan semoga pasangan kalian Cepat sembuh, Radit. Baik, sebelum memulai pelajaran silakan dipimpin doa. Pak, itu kelas nih. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang teks laporan hasil observasi. Kita ulang dulu sedikit. Kemarin kita mempelajari apa tentang teks LHO? Apa? Ada yang masih ingat? Ayo yang nyata dibuka bukunya. Gagasan utama. Kemarin sama Miss Alisa belajar apa? Belajar seru. Fakta dan data. Oke, baik. Berarti kalian masih ingat. Nah, hari ini pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang struktur teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum itu, Miss mau ulas sedikit tentang kotak belajar kita. Bisa dibaca di sini ada 6 poin. Yang pertama, kalian mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Boleh minum air putih saat pelajaran, tapi tidak diperkenankan untuk makan jajan atau makan nasi. Kemudian yang ketiga, dilarang menggunakan ponsel atau HP. Miss lihat masih ada yang membuka HP. Bisa disimpan dulu HP-nya. Ya, nanti HP boleh digunakan saat pembelajaran kalau kalian perlu untuk mencari informasi atau materi. Yang keempat, ketika ada tugas kelompok, semua anggota wajib ikut bekerja. Jika ada yang tidak membantu pekerjaan, boleh kalian tuliskan namanya kemudian serahkan ke guru. Tidak apa-apa, kalian jangan takut karena kita harus disiplin. Jangan sampai ada teman yang tidak bekerja di saat yang lain bekerja sama. Kemudian ketika presentasi atau menjawab pertanyaan, biasakan mengucap salam. Tadi maksudnya dan memperkenalkan namanya. Kita terapkan budaya sopan santun. Kemudian yang keenam, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Ya, sebelumnya Miss ucapkan terima kasih dulu karena pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengikuti konten belajar ini. Yang masih harus ditandai adalah yang nomor 3. Masih ada yang menggunakan HP di luar keperluan belajar. Baik. Untuk pertemuan hari ini, tujuan kita belajar itu apa tadi? Yang pertama, untuk mengidentifikasi bagian struktur. Kemudian kalian akan mengklasifikasikan paragraf berdasarkan strukturnya. Nah, kita ulas kembali apa itu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi atau disebut LHO itu adalah teks yang berisi hasil pengamatan sistematis mengenai suatu objek berdasarkan fakta, disusun secara objektif dan sistematis dari awal hingga akhir. Oh iya, sebelum ini selanjutkan, Miss perhatikan dari kemarin tidak ada yang membuka bukunya dan mencatat. Jadi kalau mengerjakan tugas itu nanti bingung. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini dan selanjutnya kalau bisa dicatat karena materi yang dijelaskan nanti akan membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Ya, boleh dicatat. Kalau yang suka menggambar boleh dicoret-coret bukunya atau kalau misalnya
Oke, baik. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengenali bagian pembuka, isi dan penutup pada teks laporan hasil observasi. Ya, jadi teks LHO itu ada 3 bagian strukturnya. Yang pertama ada pembuka, kemudian isi dan penutupnya. Bagian pembuka itu bisa kita sebut dengan deskripsi umum yang menjelaskan tentang definisi atau gambaran awal objek yang sedang diobservasi. Nah, biasanya bagian pembuka ini ada di paragraf pertama, yang isinya biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan. Nah, itu merupakan bagian pembuka. Kemudian yang kedua ada bagian isi atau yang bisa kita sebut dengan deskripsi bagian. Dari namanya ini ada deskripsi bagian, berarti isinya adalah menjelaskan bagian-bagian dari objek. Bagian itu apa, Miss? Bagian itu bisa diisi ciri, jenis, sifat atau perilaku objek secara sistematis. Kemudian yang ketiga ada penutup atau bisa kita sebut dengan kesimpulan dari pembuka dan isi teks hasil observasi kita. Nah, penutup ini isinya bisa manfaat, fungsi atau kesimpulan dari objek yang sedang diobservasi. Ya, jadi dalam teks laporan hasil observasi strukturnya itu ada 3. Ingat, yang pertama ada pembuka, kemudian isi dan penutup. Biasanya penutup itu ada di paragraf terakhir atau di paragraf 2 terakhir. Silakan kalau ada foto, tapi usahakan dicatat ya. Kalau misalnya takut ketinggalan boleh. Kemudian yang selanjutnya ada ciri kebahasaan teks LHO. Nah, selain kalian mengenal strukturnya, kalian harus tahu juga ciri-ciri kebahasaan yang menandai itu adalah teks LHO. Yang pertama adalah kalimat definisi. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi, kalimat definisi itu menggunakan kata kerja tertutup seperti adalah, merupakan, yaitu, tergolong, dan juga termasuk. Nah, ini adalah ciri-ciri dari teks LHO. Kemudian yang kedua menggunakan frasa benda berjenis. Nah, frasa benda itu adalah kata benda yang diikuti frasa berjenis. Kalau kalian bingung frasa itu apa, frasa adalah gabungan dari 2 kata yang membentuk satu makna. Nah, contohnya itu adalah hewan menyusui, tumbuhan pemakan serangga. Kemudian ada verba aktif alamiah yang menjelaskan aktivitas atau perilaku objek seperti berkembang biak, menyimpan, menghasilkan, alami, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan kata sifat atau disebut dengan adjektif. Kata sifat itu menggambarkan keadaan atau ciri objek. Misalnya objeknya adalah harimau. Nah, kata sifatnya itu besar, giginya tajam, sangar, boleh. Terus apa lagi sifat dari harimau? Galak.
di paragraf pertama. Ini digarisbawahi, kalau pembuka itu biasanya di paragraf pertama. Untuk mudah menemukannya, ini ada kata kunci menada. Biasanya menggunakan perusahaan adalah termasuk jenis yang dimaksud dengan. Nah, di sini juga ada ciri-cirinya, menjelaskan apa atau siapa objek yang sedang diobservasi, kemudian memberikan klasifikasi atau latar belakang objek, dan yang ketiga membangun kerangka bahasa untuk paragraf berikutnya. Baik, ini adalah bagian pembuka. Biasanya ada di paragraf pertama, kata kuncinya ini. Kemudian ciri-cirinya adalah ini, dia menjelaskan apa saja objek yang terobservasi menggunakan kata kerja pembuku dan lain-lain. Kemudian bagian kedua yaitu isi atau deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini menjelaskan bagian-bagian objek secara rinci berdasarkan hasil pengamatan seperti ciri fisiknya, jenis, sifat atau perilaku. Jadi kalau tadi di paragraf pertama itu adalah pembuka, yang mana itu adalah deskripsi bagian menjelaskan pengertiannya atau gambaran umum. Nah, di deskripsi bagian ini dia menjelaskan ciri fisiknya, jenisnya, sifatnya, dan perilakunya. Nah, di sini juga ada kata kuncinya. Kalau kalian sedang menganalisis tulis NaO, mudahnya kalian menganalisis kata-kata ini. Biasanya ada kata memiliki, terdiri atas, beberapa jenis, dan juga selain itu. Nah, ini ada ciri-cirinya juga. Biasanya dipaparkan secara sistematis, satu ciri atau aspek per paragraf. Yang kedua itu berisi data faktual dan rincian objektif. Yang ketiga biasanya lebih dari satu paragraf dalam teks. Nah, kalau tadi bagian pembuka itu biasanya hanya satu paragraf, di bagian isi itu bisa lebih dari satu, dua, bisa tiga, atau bahkan bisa empat. Selanjutnya, bagian penutup atau simpulan. Nah, biasanya bagian ini menjelaskan manfaat, fungsi atau simpulan dari objek yang sedang diobservasi. Sekali lagi, biasanya menjelaskan manfaat, fungsi atau simpulan. Biasanya terletak di bagian akhir teks. Nah, bagian penutup ini pada umumnya ada di paragraf terakhir, tapi bisa juga dia bagian penutup itu ada dua paragraf, jadi tidak selalu hanya satu paragraf. Nah, ini adalah kata kunci pengandiannya. Itu biasanya menggunakan oleh karena itu. Dengan demikian berperan penting dan juga perlu dilestarikan. Untuk ciri-cirinya menggunakan konstruksi penyimpul seperti oleh karena itu dan juga dengan demikian. Kemudian yang kedua berisi manfaat, fungsi atau ledakan kelestarian. Yang ketiga menutup pembahasan teks secara menyeluruh. Itu biasanya kita sebut dengan kesimpulan. Jadi teks penutup, paragraf penutup ini biasanya berisi dengan kesimpulan. Sampai sini yang sudah ingin jelaskan ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah langkah-langkah mengidentifikasi struktur. Yang pertama tentu saja kalian harus membaca teks secara keseluruhan. Kalau tidak keseluruhan, maka kita sudah belajar untuk menganalisis gagasan utama. Nah, dari setiap paragraf itu bisa kalian cari dulu gagasan utamanya. Karena gagasan utama itu adalah
Ya betul. Konteksnya adalah bekantan. Kemudian masuk ke bagian isi atau deskripsi bagian. Di sini sudah ada tandanya. Bagian deskripsi bagian ada di paragraf 2 dan 3. Nih, bekantan memiliki ciri fisik yang unik, terutama hidungnya yang besar. Di sini ada kata sifat. Dan bekantan juga dikenal hidup berkelompok dengan struktur sosial. Dan ini adalah perilaku dari objeknya. Kemudian ada bagian penutup atau simpulan. Nah, di sini seperti yang bilang tadi, bagian penutup itu tidak selalu satu paragraf. Jadi dia bisa paragraf, 2 paragraf. Sini ada yang pertama, bekantan berperan penting sebagai penyeimbang ekosistem sekaligus indikator kelestarian lingkungan. Nah, di sini ciri-cirinya terlihat menggunakan kata berperan penting untuk bagian kesimpulan. Nah, ini juga upaya pelestarian habitat alami bekantan perlu terus digalakan. Nah, ini adalah kesimpulan dari seluruh teks yang ada.
Katanya dia mau kelompok sama. Aku kira dia mau kelompok yang ada di dalam. Wah, bener. Jadi di sini nih kalian jelaskan cara pengerjaannya. Yang pertama nanti kalian yang kelompok akan mengambil undian tes mana yang akan boleh dapatkan. Setelah itu kalian akan berdiskusi. Nah, setelah kalian mendapatkan susunan teks yang benar, kalian akan menempelkan potongan teks tersebut ke dalam ini tabel yang sudah disebutkan. Di sini ada bagian pembuka, isi dan juga foto. Nanti bentuk pembayarannya seperti ini. Sudah ada bentuknya. Jadi hati-hati kalau kalian dari mana tulis bukan lepasnya. Ya, ulangi lagi. Jadi bawah. Atau yang dulu. Nah, jadi untuk tugas kelompok hari ini kita menggunakan susunan kelompok yang hari Senin kemarin. Ya, jadi ingat-ingat dulu temannya. Kita akan mengerjakan puzzle paragraf. Kalian akan menyusun susunan paragraf sesuai dengan strukturnya. Misalnya di sini bagian pembuka itu adalah paragraf pertama. Nah, kalian silakan datangkan di sini, kemudian dituliskan alasannya. Kenapa paragraf tersebut masuk ke bagian sisi? Ya, contohnya. Misalnya kalian tuliskan pilih paragraf 1 sebagai bagian pembuka. Alasannya bisa dituliskan seperti ini. Karena paragraf 1 berisi kata kerja penghubung dalam tanda petik menggunakan kata merupakan dan lain sebagainya. Seperti sini yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan tersebut kalau sudah selesai. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Yes. Nah, ini rangkuman yang tadi. Kalau misalnya kalian sedikit lupa bisa dilihat dulu. Bagian pembuka itu ada definisi atau gambaran. Isi menjelaskan rincian ciri demi sifat atau perilaku. Yang tertutup ada apa fungsi atau kesimpulan di bagian akhir. Ini kata kuncinya kalau kalian mau mudah mengklasifikasikan paragraf tersebut masuk ke bagian apa. Kita melalui kata
Perhatikan ya, di potongan itu kan ada nomornya. Nah, nomor itu menandakan urutan paragrafnya. Kalau dia nomor 3 berarti paragraf ketiga. Kalau disusun itu jadi 1, ini urusan aja 1, 2, 3, 4 gitu.
Wah, betul. Wah, betul. Wah, betul. Wah, Teksnya boleh dicoret-coret.
Aku orang berapa campur lagi. Bahas itu.
Biasa cewek-cewek itu tapi dulu jadi kalau ada di suatu cewek apa aja sih enggak, kami pendek lebih game. Sudah semua? Sudah? Ada yang Bentar.
Wah, lucu ya. Kabel. Putra ya. Pokoknya dia ada bor sama nanti jadi merah gitu. Oh iya. Pokoknya dia lebih diistimewakan gitu lah. Berapa? Aku kemarin pernah di berapa dan nggak sama orang. Aku salah. Itu kan ada nama. Bentar aku lihat dulu. Kurang tahu sih pokoknya kemarin aku kan top up 500. Aku beli sisanya 100 sampai 1. Halo, Dede. sudah semuanya? Ada yang belum? Sudah. Oke, persiapan presentasi. Setiap kelompok nanti maju buat menjelaskan hasil diskusinya. Oke, siap untuk presentasi? Ya. Yang presentasi pertama, Miss pilih karena hari ini tanggal 10 dan bulan 8 berarti 10 dikurang 8. Ya, silakan kelompok 2. Sini ada buku.
sudah dengar penjelasan dari kelompok 2? Benar nggak? Benar. Oke, tadi yang memperhatikan kira-kira beda nggak punya mereka sama punya kalian? Ada perbedaan? Apa yang berbeda? Ya, jadi tadi kelompok 2 itu bagian pembukanya adalah paragraf 1, bagian isinya paragraf 2 dan 3, dan paragraf dan bagian penutupnya itu adalah
Selanjutnya kelompok 4 sebagai isi deskripsi bagian, yaitu karena memiliki teks observasi tentang durian dan mempunyai ciri kebahasaan teks LHO. Contohnya kalimat definisi dan kata sifat yaitu tajam, berwarna dan lembut. Jojo. Ya. Selanjutnya, produksi durian lokal perlu dijaga mulai pelestarian pokok durian tua dalam tanaman bibit unggul secara berkelanjutan. Dengan demikian, durian dapat menjadi komoditas yang membanggakan sekaligus dalam masyarakat Kalimantan Tengah di masa mendatang. dapat
Deskripsi bagian 2. Kawasan ini memiliki keanekaragaman flora khas hutan rawa gambut. Beberapa jenis pohon yang mendominasi antara lain ramit, meranti, dan berbagai tumbuhan pemakan serangga seperti kantong semar. Vegetasi tersebut tumbuh di atas lapisan gambut yang tebal dan berperan penting dalam menjaga kelembapan kawasan. 3. Selain flora, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi beragam satwa langka. Dengan orangutan Kalimantan sebagai maskot utamanya, selain orangutan, kawasan ini juga dihuni owa Kalimantan, timutan, buaya simulong, serta ratusan jenis burung yang menjadikan Sebangau sebagai salah satu pusat keanekaragaman satwa di Pulau Kalimantan. 4. Hutan rawa gambut memiliki kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah besar serta menyerap dan menyimpan air hujan layaknya spons raksasa. Ketika musim kemarau tiba, air yang tersimpan tersebut dilepaskan secara perlahan ke sungai-sungai di sekitarnya, sehingga hutan gambut ini berperan penting sebagai penyimpan karbon sekaligus pengendali banjir dan kekeringan secara alami. Alasan kami karena paragraf tersebut menjelaskan bagian-bagian dan ciri-ciri khusus Taman Nasional Sebangau secara rinci. Penutup atau simpulan. 5. Keberadaan flora, fauna, dan fungsi ekologis tersebut menjadikan Taman Nasional Sebangau sebagai kawasan yang sangat penting untuk dilestarikan. Oleh karena itu, upaya pelestarian melalui patroli hutan, restorasi lahan gambut yang rusak, dan edukasi masyarakat sekitar perlu terus digalakkan agar fungsi ekologis kawasan ini tetap terjaga bagi generasi mendatang. Alasannya karena paragraf tersebut menjelaskan manfaat atau simpulan dari Taman Nasional Sebangau yang diobservasi. Sekian pembacaan hasil diskusi kami. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan nama saya Julian Mustafa. Perkenalkan nama saya Svenita Gloria. Perkenalkan nama saya Bindu. Perkenalkan nama saya Karina. Saya pada bagian definisi atau deskripsi umum, paragraf pertama, pasar terapung merupakan salah satu tradisi perdagangan khas masyarakat yang tinggal di tepian sungai besar Kalimantan, termasuk di Sungai Kahayan Palangkaraya. Aktivitas jual beli ini dilakukan di atas perahu atau lumpur sejak dini hari sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat setempat. Alasan kami memilih ini menjadi bagian definisi adalah karena kata tersebut memiliki kata kunci perubahan yang menentukan kalimat definisi. Isi atau deskripsi bagian kedua. Para pedagang yang sebagian besar adalah perempuan
paragraf 3 yang terdapat data beragam yang menjelaskan jenis-jenis barang yang dijual dan dibelikan. Penutup dan kesimpulan. Pasar pelaku tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tapi juga menjadi ruang interaksi sosial antar warga yang mempererat hubungan kekeluargaan. Kini, pasar pelaku mulai dikembangkan menjadi daya tarik wisata budaya. Oleh karena itu, pasar pelaku memiliki peran penting baik dari sisi ekonomi maupun kelestarian budaya. Paragraf 5. Namun demikian, keberadaan pasar pelaku kini menghadapi tantangan akibat berkurangnya minat generasi muda untuk melanjutkan tradisi berdagang di atas perahu. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dan masyarakat diperlukan agar tradisi pasar pelaku tetap lestari sebagai warisan budaya Kalimantan Timur. Harapannya karena memiliki pasar pelaku lebih benar-benar yaitu oleh karena itu kan masyarakat menjadi sektor manfaat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Jangan buat Andi. Oi, kita untuk. Baik, terima kasih kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah berdiskusi dan presentasi hasilnya. Miss mau sebelum sedikit ya, tadi dari hasil presentasi sudah banyak yang bagus. Tapi, nih, tadi Miss sudah wanti-wanti ada kecohan antara paragraf 4 sama 5. Paragraf 4 itu berisi manfaat atau fungsi, tapi kebanyakan kalian pemasukannya ke bagian isi. Tadi yang paragraf 4-nya bagian penutup kelompok berapa? Kelompok 4 sama kelompok 2. Ya, bagus, hijau. Kelompok 4 sama kelompok 2 tadi sudah benar, tapi yang lainnya tidak disalahkan, misalkan itu sebagai belajar ya. Besok lain kali kalau mengerjakan itu lebih teliti lagi, dilihat isinya itu apakah itu manfaat, fungsi, dan itu masuknya kemana. Ya silakan balik ke tempatnya masing-masing. Mari kita masuk dulu. Ganti. Nah, di Pembuka itu ada apa?
Definisi. Kalau definisinya apa? Deskripsi bagian. Kalau deskripsi bagian itu isinya apa? Perilaku, ciri-ciri, sifat, fisik, boleh. Terus di bagian penutupnya ada apa? Kesimpulan. Apa lagi? Fungsi. Satu lagi ada apa? Manfaat. Betul. Ya, jadi di dalam struktur teks LHO itu adanya membuka, isi, dan penutup yang masing-masingnya memiliki fungsi dan cirinya masing-masing. Ya, untuk pertemuan hari ini bisa cukup. Terima kasih atas